bagaimana cara saya bisa menghadapi masalah ini? Saya mencari yang lebih baik daripada saya atau saya mencari yang lebih baik daripada dia? Kira-kira lebih baik yang mana, Ustaz? Akhyar itu orang baik banget dan tulus. Kadang tulus itu bahaya juga sih. Saking tulusnya Akhyar karena mungkin nggak banyak kenal cewek dan nggak tahu dunia masalah kayak gini-gini ya. Keputusan Akhyar untuk segera hadir dalam kehidupan dia ketika dia sedang kayak gitu tuh menurut saya keliru. Dan itu jadi pelajaran buat kita semuanya, buat Akhyar. Akhyar di sini lagi diajarkan oleh Allah sesuatu hal yang berharga dalam hidup. Apa hal yang diajarkan Allah dari peristiwa Akhyar ini? Jangan pernah bersaing dengan masa lalu. Jangan pernah bersaing dengan masa lalu karena kamu gak akan pernah menang. Benar gak? Jadi kalau seseorang belum melepaskan masa lalunya, jangan pernah hadir. As a friend oke lah, tapi hadir dalam kehidupan pribadinya apalagi mengharapkan sebuah status, jangan Akhyar. Alhamdulillah Akhyar bisa Allah selamatkan dari rasa sakit yang lebih besar daripada ketika Akhyar sudah menjalin hubungan komitmen dengan dia, sudah menikah, tapi dia belum melepaskan masa lalunya, itu jauh lebih sakit. Meskipun Akhyar udah jadi suaminya, meskipun kalian udah jadi istrinya seseorang, kalau dia belum melepaskan masa lalu, kalian gak akan pernah menang di hatinya. Kalau mau hadir di hatinya, lepaskan dulu masa lalunya. Kalau belum selesai dengan masa lalunya, jangan pernah hadir. Karena kalian gak akan pernah menang. Sesoleh apapun orangnya. Percaya deh kata-kata saya. Sesoleha apapun, apapun. Mau hafiz 30 juz kek. Kalau dia belum selesai dengan masa lalunya, kalian gak akan pernah menang. Lagian ngapain kita bertarung di dalam sebuah pertandingan yang kita pasti kalah? Kenapa kita kalah, Ustadz? Karena wasitnya curang. Balik lagi ke masalah itu. Karena wasitnya, siapa wasitnya? Dia wasitnya. Dia kan gak fair sama kita dengan masa lalunya kan. Kalau wasitnya curang, kita gak akan pernah menang. Terus ngapain kita tanding di sebuah pertandingan yang kita gak mungkin menang? Jadi Akhyar, Allah lagi ngasih Akhyar pelajaran berharga dan itu mahal Akhyar. Alhamdulillah Akhyar dapat itu dengan kondisi yang gak harus patahnya berkali-kali. Oke patah, memang patah sih Akhyar sekarang. Tapi kayak ini patah ini yang mengajarkan Akhyar tentang kebijaksanaan. Karena jadi orang baik aja belum cukup dalam hidup. Kita perlu jadi orang baik yang bijaksana, orang baik yang experienced, orang baik yang yang paham tentang situasi. Jadi nggak cukup niat baik Akhyar aja. Akhyar harus paham kondisinya. Nanti kalau Akhyar ketemu lagi sama cewek yang lagi patah hati, jangan buru-buru ngasih hati. Nanti Akhyar akan kecewa lagi. Sampai dia udah benar-benar selesai dengan masa lalunya baru Akhyar hadir. Itu pertama Akhyar. Yang kedua, yang dimaksud dengan cermin itu kan terjemahan Akhyar ya. Kalau ayatnya bukan cermin sih, at-thayyibin lit-thayyibat. Orang yang baik-baik ketemu sama yang baik-baik. Baik-baik ini bukan cermin, bukan harus yang kayak 1+1, nggak boleh 1+2, nggak boleh lebih kurang, bukan kayak gitu. Tapi maksudnya ayat ini lagi ngomongin orang yang baik dalam konteks menjaga diri, menjaga kehormatan. Konteksnya itu, bukan orang yang pendosa, bukan ahli maksiat. Konteksnya itu. Jadi kalau orang yang menjaga diri, menjaga kehormatan, beramal soleh, insya Allah ketemunya juga dengan orang yang sama. Nggak akan ketemu dengan pendosa. Kalau dia ketemu dengan pendosa, maka pendosa itu adalah ujian bagi dia, bukan jodohnya. Karena jodoh itu selalu dia sefrekuensi, sekufu lah. Jadi nggak harus Akhyar ngelihat sesaklek, oh harus yang jabatannya sama, yang status sosialnya sama, yang apa tadi istilahnya pangkat ya, pangkatnya sama, penghasilannya sama, secara fisik grade-nya sama, nggak kayak gitu juga, nggak sekaku itu Akhyar. Akhyar harus banyak baca buku-buku tentang hidup, baca buku-buku tentang hidup, hikmah-hikmah, karakter manusia, psikologi, itu penting buat kita. Baca buku psikologi itu bukan untuk jadi psikolog. Untuk mengenal hidup, karena isi dari kehidupan itu kan manusia kan. Jadi kita harus kenal orang, harus tahu tentang
perangai-perangainya, perilakunya, kecenderungannya. Kan banyak psikologi hacks kan dalam hidup yang kita perlu tahu kan. Kalau akhirnya nggak tahu psikologi hacks, akhirnya kejebak dalam kesolehan dan niat baiknya. Orang kalau berperilaku kayak gini itu tanda-tandanya dia nggak mau. Jangan dipaksa, karena akhirnya orangnya soleh dan tulus ya. Nggak memahami kan bahasa-bahasa tubuh kayak gitu, kode-kode kayak gitu, situasi-situasi yang kita nggak boleh masuk dulu, ini masih kayak situasi yang resiko nih, jangan masuk nih gitu. Nah, akhir perlu lebih banyak baca buku-buku kayak gitu tentang masalah psikologi, tentang masalah komunikasi, tentang masalah hidup. Insya Allah dengan kayak gitu akhir makin dewasa, sehingga bekal-bekal bacaan itu, pengalaman itu akan membuat akhir mendapatkan seseorang yang jauh lebih layak daripada ini. Insya Allah. Orang kayak akhir ini mahal, ladies. Karena dia nggak mikir aneh-aneh kan. Dia orangnya soleh banget, lurus banget. Bayangin ketika dia kecewa, dia pergi taklim. Kecewa pergi ke Jakarta untuk datang ke majelis ilmu. Wah, itu keren banget sih. Kalau saya kecewa, loncat ke laut saya teh. Kalau nggak surfing, free diving. Ini lebih soleh, kecewa. Karena kan kalau lagi diving itu kan semua suara tiba-tiba hilang kan. Teng, langsung tinggal equalize, sudah hening. Diam aja di air. Tapi kalau akhir lebih soleh. Diamnya di mana? Di majelis ilmu, di taman surga. Ini mahal, ini orang yang mahal. Ini sekalian promosi. Apa akunnya apa? Jadi akhir udah benar, udah soleh, udah lurus. Tapi tinggal akhir belajar tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bukan tentang benar dan salah, soleh dan gak soleh. Tapi tentang ketepatan dalam segala sesuatu. Kadang kita udah niat baik, tapi kalau kurang tepat nanti kita justru menyakiti atau disakiti. Jadi emang kebijaksanaan itu penting untuk akhir pelajari. Terus kalau akhir mau nyari pasangan, nah nanti belajar lagi tentang perempuan. Akhirnya perlu belajar lagi tentang perempuan sebelum akhir menanggung sebuah tanggung jawab perempuan dalam hidup akhir yang bernama istri dan anak-anak perempuan. Belajar tentang perempuan. Karena perempuan itu unik. Kalau akhirnya nggak kenal mereka, akhirnya akan antara underestimate atau jadi salah paham. Mereka minta dikejar, tapi dengan cara ngusir. Kalau akhir ngelihatnya secara zahir aja, aku diusir, aku di ini. Padahal disuruh kejar tuh. Mungkin nanti suatu saat akhir akan ketemu dengan cewek yang dia nolak. Padahal maksudnya pengen lihat akhir seberapa fight buat dia. Tapi kan gak semua cewek kayak gitu juga kan. Makanya kita harus ngerti, oh ini orang yang kayak gini, ini orang yang kayak gini. Belajar itu insya Allah akhir nanti akan ketemu dengan orang yang sangat tepat. Yang ketiga, maksud dari at-tayyibin lit-tayyibat itu sebuah life hacks mencari jodoh. Kalau kalian pengen dapat jodoh yang baik, bukan mencari hakikatnya, tapi pantaskan diri kita, pantaskan diri kalian. Jadi fokuslah akhir memantaskan diri, nanti Allah akan datangkan yang sefrekuensi dan sekufu sama akhir. Ada satu pepatah Cina yang saya suka sekali, dan ini biasanya dipakai untuk laki-laki ya. Janganlah kalian mengejar kuda-kuda yang menarik, karena kalian tidak akan pernah bisa menangkapnya. Tapi tanamlah rumput, sehingga ketika rumput itu tinggi, maka kuda itu akan datang menghampiri kalian. Ini pepatah buat laki-laki. Jadi jangan hanya nyari yang mana ya. Biasanya nih penyakit jomblo nih, setiap ngelihat cewek, apakah ini jodoh saya? Apakah ini istri saya? Apakah ini ibu anak-anak saya? Kan kayak ada kegeeran kayak gitu ya, spontanitas GR gitu kan. Nah jangan cari itu, fokuslah ke ningkatin, tumbuhkan rumput-rumput dalam arti value dirinya akhirnya jadi orang yang skillful, orang yang bijaksana, orang yang punya banyak insight dalam pemikirannya, orang yang brilian, orang yang cerdas, orang yang punya karya, orang yang attitude dan behaviornya tuh nyaman bagi orang lain. Insya Allah datang sendiri jodoh yang Allah takdirkan buat akhir. Jadi jangan sibuk mikirin gimana cara nemuinnya ya, gimana cara dapetinnya ya, gimana caper-caperannya ya, gimana atraktifnya ya, gimana agresifnya ya. Itu bisa tapi sewajarnya. Yang justru harus habis-habisan bukan di situnya, di memantaskan diri akhir. Nanti pertemuannya biar Allah yang ngatur cara bertemunya gimana, cerita bertemunya seperti apa, itu jauh lebih keren sih daripada kita pura-pura WA nyasar lah, first comment lah,
apalah, pura-pura kesandung lah apa, itu nggak keren. Yang keren itu biar Allah yang nyusun rencana bertemunya seindah apa, itu akan dikenang seumur hidup. Fokus aja memperbaiki dan meningkatkan value diri akhyar sendiri. Jadi bagi saya akhyar orang baik, tapi akhyar perlu banyak membaca tentang kehidupan psikologi, tentang masalah hikmah-hikmah. Insya Allah dengan kayak gitu akhyar akan jauh lebih tahu bagaimana untuk bersikap insya Allah.